Oke guys, saya tidak bertele-tele dalam poin kali ini. Langsung saja kita akan simak salah satu video dari Pak Egy Sujana ya. Kita coba cek dan simak video di slide berikut ini. Closing statement saya, saudara-saudara, dengan hormat, himbauan langsung kepada Prabowo, anggaplah ini seruan terbuka atau surat terbuka secara elektronik lewat podcast ini. Kapan Presiden bisa menerima kita ini kaum oposisi ini? Untuk apa? Gitu. Ini permintaan apa? Kalau susah ketemu Presiden, bagaimana kita mau percaya lagi rakyat gitu? Kelompok kalian gitu loh, percaya atau tidak? Anak buahnya banyak yang jadi wamen sekarang kan. Hina dulu lah. Ada yang juga dekat sama orang Prabowo. Ya, kita tahu lah aktivis sekarang gitu. Pada buka aksesnya Prabowo, terima kita karena kita masih percaya kepada Prabowo. Untuk supaya apa? Dibuktikan. Ya, supaya dia jadi percaya. Iya. Apalagi Prabowo sendiri sudah ngomong waktu pelantikannya selesai akan sikat koruptor, akan menegakkan keadilan, hukum tidak boleh pandang bulu. Bukan itu menegakkan ada keadilan diucapkan untuk menghidupkan Prabowo. ormas kalian. Nah, kita mau ketemu Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Iya. Kapan terima kita? Atau kalau kita ngajukan diri kan nggak elok juga sebenarnya Pak ya. Nggak elok juga Presiden Ya, kita udah bikin podcast ini udah terang-terangan, udah tahu alamat kita, semua udah ngerti. Ya. Oleh karena itu kita tunggu undangannya. Lebih elegan begitu. Ya. Karena kita mau menyampaikan gagasan. Bukan minta-minta jabatan, minta proyek, bukan. Kita untuk Indonesia bertakwa. Indonesia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Jadi guys ya, setahu aku, sepemahaman aku, bertakwa atau tidaknya kita kepada Tuhan atau kepada Allah yang Maha Kuasa itu tergantung dari manusianya, tergantung dari masyarakatnya yang ada di dalam negara Indonesia. Ya aku tahu gitu. Ya kan? Artinya bertakwa atau tidaknya kepada Tuhan atau kepada Allah itu tergantung manusianya yang bertakwa atau tidak, bukan negaranya, karena negara ini hanyalah dari satu kesatuan. Dan di dalam negara ini ada masyarakat. Nah, jadi tergantung dari masyarakatnya yang tinggal di negara, tergantung manusia, faktor manusia pribadinya, dia bertakwa atau tidak kepada Tuhan. Yang aku tahu begitu sih, bukan negara yang harus bertakwa. Apakah mungkin menurut mereka nih, menurut mereka ini negara ini akan bertakwa apabila pemerintah itu mau mengikuti mereka. Ya tujuannya sih tidak lain. Artinya negara ini akan bertakwa apabila pemerintah sekarang ini membangkitkan lagi ormas mereka yang telah dibubarkan Bapak Presiden di era pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dulu mungkin. Jadi tingkat ketakwaan mereka itu dinilai dari bagaimana ormas mereka gitu loh. Jadi bertakwa atau tidaknya manusia atau pemerintah di negara ini itu dinilai dari bagaimana pemerintah ini harus manut dan mengikuti atau memajukan, membangkitkan ormas-ormas terlarang mereka gitu loh. Udah ya, ini sepemahaman aku. Jadi bertakwa atau tidaknya kepada Tuhan itu bukan negaranya, tapi masyarakat atau makhluk hidup manusia yang tinggal di negara. Itu loh yang aku tahu. Udah ya. Yang pastinya saya sepemahaman dengan Abang. Tapi ada beberapa poin yang ingin saya tambahkan, bahwa apa yang dimaksud oleh Pak Egy Sujana untuk bisa berbicara langsung dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan untuk menyamakan persepsi
untuk menjadikan Indonesia sebagai Indonesia yang bertakwa. Ya, saya rasa ini satu etiket baik untuk bagaimana Indonesia secara kultural bisa dibangun dengan cara yang beradab dan juga dengan berlandaskan kepada nilai-nilai agama. Tetapi satu hal yang menjadi dasar pemikiran kita, kalau ingin kita jadikan Indonesia sebagai Indonesia yang beragama atau Indonesia yang berasas kepada satu agama tertentu, saya rasa itu ya tidak tepat upaya tersebut, karena Indonesia adalah bangsa yang besar yang menganut atau Indonesia punya kepercayaan tentang agama yang kita tahu adalah ada sekitar 6 agama. Ada Islam, Protestan, dan juga Katolik atau Kristen kita menyebutnya. Hindu, Buddha, bahkan juga Konghucu. Lalu konsep atau wawasan ketakwaan yang ingin ditawarkan oleh Pak Egy Sujana ini berlandaskan pada agama mana atau agama apa. Ya, walaupun secara mayoritas kita tahu dan kita ngerti bahwa Indonesia mayoritas adalah beragama Islam. Tetapi apakah itu yang dimaksud oleh Egy Sujana? Saya rasa Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak semudah itu, ya. Apalagi Pak Egy Sujana sangat berharap sekali untuk meminta dan ingin mendapat undangan langsung dari Bapak Prabowo Subianto, presiden kita. Jadi lelucon apa lagi yang ingin diciptakan? Oke lah, saya rasa sejauh ini kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara sudah cukup baik. Tidak perlu lagi untuk menambah atau mengurangi tentang masukan-masukan semacam Pak Egy Sujana untuk Indonesia yang dibangun di dalam asas ketakwaan. Menjadi satu nilai tetapi juga menjadi satu potensi, ya, karena kita bukan negara yang beragama. Tetapi lagi-lagi saya ingin sampaikan dalam poin berikut ini bahwa jangan campur adukkan antara agama dan juga negara. Biarlah negara berdiri sendiri atas dirinya dan juga agama berdiri sendiri dengan dirinya sendiri. Jangan dicampur adukan, ya. Karena kalau dicampur adukan, tentunya ini menjadi satu hal yang berbeda, ya, kecuali kalau di dalam satu negara itu hanya satu agama. Tetapi ini Indonesia yang punya banyak agama yang dipercayai. Jadi saya rasa itu tidak relevan dan tidak urgen sama sekali untuk itu boleh dipakai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI, bangsa yang besar ini. Ya, saya rasa itu. Dan kembali lagi, seperti yang Abang tadi sampaikan bahwa konsep ketakwaan itu adalah sesuatu yang sifatnya secara personal. Tidak bisa dibuat menjadi semacam hukum, karena itu jatuhnya orang akan berbangga diri atau juga menyombongkan diri dengan ya secara identitas dan juga merendahkan yang lain. Lebih baik itu tidak boleh, kembali kepada pribadi saja. Terima kasih sahabat Ruang Yesus sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Salam NKRI dan ya,
jaga pikiran biar tetap waras ya.